Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya admin Jawa Buana. Kali ini akan membahas sejarah Kabupaten Pamekasan, yang konon katanya Kabupaten Pamekasan ini dulu pada zaman Kerajaan Mataram sebagai sarang pemberontak. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung gaskan jejak sejarah lengkapnya. Asal-usul dan sejarah Pamekasan, wilayah di Madura yang jadi pangkalan pemberontak Mataram. Pamekasan merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Pulau Madura. Wilayah ini rupanya memiliki proses sejarah yang cukup panjang. Menurut laman resmi Kabupaten Pamekasan, wilayah Pamekasan sebelumnya dikenal sebagai Pamilengan dengan rajanya Ki Wonorono, keturunan Wikrama Wardana Raja Majapahit pada tahun 1389 sampai dengan 1429. Setelah kerajaan Majapahit mulai runtuh, wilayah Pamilingan ini akhirnya melepaskan diri sekira tahun 1478. Pemerintahan Ki Wonorono ini lalu dilanjutkan oleh putrinya, yaitu Nyai Bangu. Selanjutnya oleh putra Nyai Bangu, yaitu Pangeran Bonorogo, dan putra Pangeran Bonorogo yaitu Raden Aryo Seno. Hingga akhirnya ajaran Islam mulai masuk ke wilayah tersebut pada masa Wali Songo, disebarkan pertama oleh Aryo Mengak Senoyo yang membuka wilayah Parupu. Wilayah ini baru disebut sebagai Pamekasan. Setelah naik tahtanya Panembahan Ronggo Sukowati sesuai semboyan Mekas Janga Paksa Jengeng Bibi, yang artinya memerintah dengan kemampuannya sendiri. Naik tahtanya Panembahan Ronggo Sukawati pada tanggal 3 November 1530 ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Pamekasan. Beliau mewariskan tata kota Pamekasan yang ada sampai saat ini, seperti Arsi Suhada, asrama tentara di area asrama A Kodim, di area asrama B Kodim, pasar di area Pasar Sore, dan jalan sejimat di area Monumen Arek Lancor. Nama-nama kampung yang digunakan sampai saat ini juga menunjukkan fungsinya di masa kerajaan. Di antaranya Parteker, gelar tikar untuk mengaji; Pangeran, kediaman Pangeran; Menggungan, kediaman Tumenggung; Pongkoran, belakang keraton; Duko, pemukiman penduduk; Kolpajung, pembawa payung; Kowel, kaula kerajaan. Pengembahan Ronggo Sukowati memerintah sampai tahun 1616 dan digantikan oleh putranya Pangeran Jimat dan Pangeran Purboyo sebagai wali raja. Ronggo Sukowati meninggal pada tahun 1624 bersama hampir seluruh keluarga kerajaan dalam perang menghadang invasi Sultan Agung dari Mataram ke Pulau Madura. Perlawanan terhadap kekuasaan Mataram di Madura diantaranya dilakukan oleh Pangeran Trunojoyo yang menjadikan Pamekasan sebagai pangkalan pemberontakan. Pasukan Pangeran Trunojoyo berhasil menguasai ibu kota Mataram pada 2 Juli 1677. Pemberontakan ini bisa dipatahkan oleh Mataram pada akhir 1679 dengan meminta bantuan Kongsi Dagang Belanda VOC, dan Pangeran Trunojoyo dihukum mati pada 2 Januari tahun 1680. Kongsi Dagang Belanda VOC mulai menguasai wilayah Pamekasan pada tahun 1705 sampai dengan 1706 sesuai perjanjian dengan Mataram. Pada tahun 1743 VOC memindahkan keraton Pamekasan ke wilayah Bugi yang hingga saat ini menjadi pendopo kabupaten. Sedangkan bekas keraton Mandilaras dijadikan komplek perkantoran atau loji VOC dan kemudian menjadi kantor residen Madura. Pada masa VOC pada
pada tahun 1808 sampai dengan 1811 dan Raffles pada tahun 1811 sampai dengan 1816. Bentuk kerajaan dipertahankan dan dikenakan sistem upeti. Kemudian pada tahun 1857 dibentuklah Keresidenan Madura dengan Pamekasan sebagai ibu kotanya dengan pejabat residen Belanda. Pada tahun 1928 hingga 1931 dibentuk Keresidenan Madura Timur meliputi Pamekasan dan Sumedang, beribu kota di Pamekasan. Pada tahun 1831 Belanda membentuk Kop Barisan Madura sebagai bagian dari tentara kerajaan Hindia Belanda dalam kurung Kanil yang direkrut dari pribumi. Bagi Belanda, Pamekasan dianggap punya nilai ekonomis sebagai salah satu sentra garam di Madura. Para kolonial mengontrol langsung produksi dan memonopoli perdagangan garam yang kerap memicu konflik dengan petani garam. Masa pergerakan nasional mencatat peran putra Pamekasan Muhammad Tabrani pada tahun 1904 sampai 1984. Seorang jurnalis dan tokoh Jong Java, Muhammad Tabrani menjadi ketua Kongres Pemuda I tahun 1926 di Batavia. Kongres tersebut Tabrani mengusulkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, sedangkan Muhammad Yamin mengusulkan bahasa Melayu. Oke pemirsa, itulah jejak sejarah Kabupaten Pamekasan yang ada di Provinsi Jawa Timur. Buat pemirsa, silakan like, komen, dan subscribe-nya untuk mendukung agar channel ini selalu berkembang, dan semoga para pemirsa diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki oleh Allah SWT. Oke, gitu dulu admin mau pamit. Salam Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.